Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Haleluya. Kita belajar kepemimpinan. Kejadian 1 ayat 28 bunyi firman Tuhan begini. Allah memberkati mereka. Mereka di sini Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas binatang yang merayap di bumi. Ini, saudaraku, manusia pertama Adam dan Hawa yang menjadi nenek moyang kita. Mereka diciptakan segambar serupa dengan Allah. Lalu Allah memberkati mereka dan memberi perintah beranak cucu, bertambah banyak, bermultiplikasi ya. Terus penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Kata taklukkanlah itu ada di sini, berkuasalah. Ya. Beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan, berkuasalah. Dari bahasa ini identik ini kepada seorang pemimpin. Kita dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Jadi dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Cuma pemimpin ini mengalami proses. Ya, pemimpin ini ada levelnya, ada tingkatnya. Ada pemimpin yang sekian, ada levelnya. Itu sesuai dengan pertumbuhan dia di dalam level kepemimpinan. Namun setiap orang sudah diberikan kemampuan memimpin atau dilahirkan sebagai pemimpin. Tentu proses ini adalah dia harus dipimpin untuk mengalami proses, kualitas, pengertian, dan level kepemimpinannya. Kata beranak cucu bertambah banyaklah itu adalah seorang pemimpin. Ya, pemimpin itu bermultiplikasi. Ya, pemimpin itu kalau tidak ada buah, dia belum menampakkan kepemimpinannya. Saya belajar dari seorang pemimpin, ya, namanya pendeta Dr. John Maxwell dari Amerika. 3 tahun saya kuliah dengan dia. Dia bilang begini, seorang pemimpin adalah seorang yang berpengaruh, dan seorang yang diikuti. Jadi kalau seorang pemimpin tidak ada pengaruh, dia hanya punya jabatan tapi bukan seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin harus ada yang mengikutinya, karena dia diteladani, karena dia berdampak, karena dia seorang yang memberi inspirasi, yang menjadi model, maka banyak orang belajar dan mengikutinya. Sehingga bertambah banyak. Ya. Dan tingkat kepemimpinan levelnya itu tadi kalau dia bertumbuh dalam kepemimpinan. Jadi kalau seorang pemimpin tapi tidak ada yang mengikutinya, karena dia tidak berdampak, karena dia tidak menginspirasi, karena tidak ada orang yang meneladani mengikuti dia, itu bukan pemimpin walaupun dia sudah memiliki jabatan tertentu. Jadi pemimpin bukan soal jabatan, soal pengaruh. Ya, karena pemimpin itu adalah orang yang memaksimalkan orang-orang yang mengikutinya, ya kan? Memimpin menaikkan level orang-orang yang mengikutinya. Nah, pada dasarnya kita seperti itu. Makanya seorang pemimpin itu memiliki otoritas. Dikatakan di sini berkuasa, ya kan? Kalau kayak presiden kita, dia seorang pemimpin, dia berkuasa. Ketika dia bilang kita akan bikin jalan tol dari tebing tinggi ke Parapat,
Rapat harus daerah wisata besar Indonesia. Nah, itu saudaraku berkuasa. Dan dia mengeksekusinya melalui orang-orang yang di bawahnya. Dia memanage, dia mengatur semuanya. Dan sampai berhasil. Nah, itulah seorang pemimpin. Maka lebih dari setengah penduduk Indonesia mengikuti dia. Maka dia menang jadi pemimpin dalam pemilihan presiden 2 periode. Nah, itu contoh. Jadi kalau dia hanya memiliki jabatan tapi dia tidak diikuti dan dia tidak ada yang mengikuti, maka saudara itu bukan pemimpin, hanya orang yang merebut jabatan. Makanya jabatan itu nggak usah direbut. Karena bagi seorang pemimpin sejati jabatan disediakan, posisi disediakan. Makanya jangan pala ambisi dalam hal itu. Haleluya. Karena pemimpin adalah orang yang mempengaruhi, yang bisa menjadi model dan diikuti, banyak orang belajar padanya. Maka tadi saya bilang perlu ada proses. Maka dia ada di dalam kepemimpinan untuk memproses, menampakkan dan menaikkan level kepemimpinannya. Jadi memang seorang pemimpin itu dibesarkan dan diproses oleh seorang pemimpin. Tetapi kita adalah seorang pemimpin. Haleluya. Pemimpin keluarga, macam-macam nanti. Pemimpin di sekolah, pemimpin di gereja, pemimpin. Kita memiliki area-area yang bisa kita pimpin. Dan di sana kesempatan kita bisa menjadi saksi, menjadi dampak. Ya, banyak orang mengikuti kita. Ya, sehingga kualitas kita boleh dibagi sama orang-orang yang kita pimpin. Penuhi, taklukkan. Tuhan memberikan kepemimpinan kepada Adam dan Hawa dan anak cucunya. Kan ini perintah beranak cucu bertambah banyak, lalu Adam dan anak cucunya harus memimpin. Ya, baik dunia ini. Ya, Adam dan Hawa disuruh memelihara Taman Eden yang sebesar kota Iran dan Irak. Merawat Taman Eden. Dan memberi nama kepada semua binatang. Jadi kan hebat itu. Dan Tuhan beri kemampuan itu. Ya, dan kita juga diberi kemampuan itu. Makanya kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Jadi pemimpin itu diproses. Ya, kita masuk ke dalam pemimpin, kita batasi dulu kepemimpinan di gereja. Kepemimpinan dalam rumah rohani. Dan kepemimpinan dalam rumah rohani ini macam-macam ini. Kalau saya jadi bapak rohani, gembala sidang, pemimpin, ya kan? Ada yang pemimpin pujian, ada yang pemimpin musik, ya. Nah, saudara harus berdampak di situ, memaksimalkan orang di situ dengan bidangmu. Ya, kepemimpinanmu akan naik level nanti. Dari satu kebaktian kecil menjadi kebaktian besar. Dari satu gereja di desa atau di kota kecil sampai kepada kota besar. Dari memimpin seorang, dua orang, akan nanti memimpin banyak orang. Dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi, itu level. Tapi dimulai dari yang sederhana, ya, setia dalam perkara kecil, nanti diberi kepercayaan yang besar. Nah, itu prosesnya. Maka kita belajar. Beranak cucu kita dalam kepemimpinan, melahirkan para pemimpin-pemimpin. Ya, kaos yang saya pakai ini adalah anak rohani murid saya dulu, yang lahir baru melalui kepemimpinan saya. Ya, dia ada di Palembang. Dia memimpin gereja di provinsi, satu provinsi. Kasihnya. Dan banyak para pendeta yang lahir dari kepemimpinan. Ya, dengan itulah saya boleh dibilang seorang pemimpin. Yang oleh kepemimpinan saya, anak-anak rohani saya memimpin satu provinsi Lampung, ada yang kabupaten, sebagainya. Beranak cucu bertambah banyak, berkuasa, mereka memimpin. Mereka berdampak di sana.
Jadi pemimpin itu bukan sekedar berkhotbah. Pemimpin itu bukan sekedar main bass sudah habis pulang, atau singer, ya kan? Atau apa yang saudara pegang? Saudara harus naik level dari situ. Bisa kita memiliki beberapa talenta atau karunia. Nah, di situ saudara harus bertumbuh di dalam Tuhan, di bawah kepemimpinan. Misalnya pemimpin lah, kayak Pak Siburian, Ibu, beberapa orang, bukan hanya khotbah memimpin. Salah satu bagian daripada memimpin mengajar, berkhotbah. Tapi bukan itu aja, banyak hal. Bagaimana memaksimalkan orang secara rohani, memaksimalkan orang bisa sampai kepada level yang kita mau. Banyak hal yang dilakukan. Makanya kita berdoa, kita merencanakan. Ya kan? Kita melakukan ini itu. Kita mulai berdoa minta Tuhan bagaimana kita melakukannya. Ya, kita belajar dari senior-senior, kita belajar dari pemimpin di atas kita untuk memaksimalkan kita. Karena pemimpin yang sejati, dia memaksimalkan orang dipimpinnya, memperlengkapi orang yang memimpinnya, mengupgrade orang dipimpinnya. Maka seorang pemimpin harus terus belajar, mengupgrade diri. Karena sejauh mana levelnya pemimpin, sejauh itulah dia bisa membawa orang dipimpin. Jadi kok hanya level 2 orang aja, ya itulah kamu. Kau hanya bisa membagikan ilmu di level rohani SD aja, disitulah. Nah, pemimpin itu harus bertumbuh, tentu proses itu di bawah kepemimpinan juga. Jadi pemimpin melahirkan pemimpin. Nabi Elia melahirkan Nabi Elisa, Musa melahirkan Joshua, ya kan? Paulus melahirkan Timotius dan sebagainya. Yesus melahirkan 12 murid, melahirkan banyak lagi. Nah, itulah seorang pemimpin. Jadi saudara, pemimpin itu bukan hanya khotbah. Ya, kayak saya mana hanya khotbah, merancangkan. Ya, saya sekarang percayakan memimpin 8 gereja di Pemulihan RC. Di bawah saya ada pendeta-pendeta, ada pelayan-pelayan yang lain. Nah, kita merencanakan, kita mendoakan. Kita harus memanage. Seorang pemimpin, seorang manajer bisa mengatur. Maka kita harus belajar. Karena ketika sudah belajar memimpin banyak orang, maka butuh diorganisasi, diorganisir, di manajemen. Makanya belajar gimana roster, gimana apa semua. Lalu para pemimpin yang bisa di-upgrade, diajari, maka mereka bisa melakukan hal yang sama dan sebagainya. Untuk tujuan gereja dibangun, tujuan rumah rohani bertumbuh. Jadi semua lapisan kepemimpinan, pemimpin musik, pemimpin pujian, pemimpin semua banyak. Nah, kita harus naik level dan bertumbuh di sana di bawah kepemimpinan, dan terus kita bertambah banyak di sana, beranak cucu kita di sana. Makanya pemain drum harus melahirkan pemain drum yang handal. Pemain keyboard melahirkan pemain keyboard. Tujuannya adalah untuk membawa dia di-upgrade melalui itu ke dalam posisi rohani. Dan sekaligus dia berdampak di dalam kepemimpinan musiknya, pujian dan sebagainya. Memang kalau sudah pemimpin kayak saya, dia harus seorang manajer yang lebih handal lagi. Harus tahu berorganisasi, harus tahu merancang begini. Tetapi seorang pemimpin di bawah juga harus belajar untuk bagaimana menggerakkan ini semua supaya mereka boleh bergerak masuk kepada level-level yang kita harapkan. Jadi jangan kamu pikir pemimpin itu kayak saya itu hanya khotbah. Enaklah Bapak ini yang kesana khotbah, kesana khotbah. Saudara pikir hanya itu kepemimpinan? Kalau hanya khotbah aja, lalu gimana itu mengatur musik? Bagaimana memimpin para pemimpin pujian dan mengarahkan mereka untuk benar supaya bertumbuh di bidang itu? Nah, kita harus belajar. Iya, bagaimana memanage supaya gereja ini bersih. Lalu kita arahkan kepada pemimpin itu mulai. Jadi pemimpinnya mensukseskan rumah rohani demi pertumbuhan rohani tadi. Baik kita.
Makanya kenapa kamu pemain musik harus berdoa saat teduh baca Alkitab? Karena kamu pemimpin rohani di bidang musik, misalnya di bidang pujian. Lewat itu kamu memaksimalkan orang dalam memuji, menyembah, dan memaksimalkan orang melalui musikmu. Apalagi sampai ada muridmu dalam hal itu. Jadi dia bukan hanya pemain musik, tapi dia pemain musik yang mengupgrade anak-anaknya bertumbuh dalam rohani melalui musik. Makanya nggak boleh pemusik tidak berohani. Hanya medianya, bidangnya di situ. Mungkin kamu nggak dipercayakan kayak saya khotbah, tapi bisa kamu nanti upgrade diri untuk bersaksi 1, 2, 3, akhirnya memimpin kelompok sel misalnya, dan terus besar-besar. Kepimpinan itu bertumbuh, beranak cucu, bertambah banyak, memiliki otoritas, kepemimpinan, berkuasa, taklukkan. Makanya nggak bisa kita nggak seorang pemimpin besar, pemimpin kecil aja harus berencana. Makanya kamu aja misalnya, kamu yang pegang musik, bass misalnya, kau harus merencanakan. Gitarmu ini gimana supaya jernih, supaya gimana, jangan setelan salah, supaya bersih. Bagaimana ini kau mainkan dalam nilai-nilai yang seperti Tuhan harapkan. Kamu harus belajar secara rohani kepada senior. Kau harus berdoa, kau harus siapkan diri sehingga kau berdampak secara rohani di dalam rumah rohani melalui bass ini. Lalu kau bisa mempengaruhi, ada orang-orang yang punya semangat main musik, kau bimbing dia ikut Tuhan, mulai kau ikut bawa dia mengerti motivasi nilai-nilai rohani untuk dia boleh juga secara rohani bermusik rohani nanti. Sehingga dia bukan hanya main musik tapi dia bertumbuh rohaninya dan kau memimpinnya, dan itu sebenarnya. Ya, ada bidang-bidang kita. Kau handal nanti di sini, kau akan menjadi mengupgrade diri untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin musik di GBD Pemulihan atau keluar. Atau saya bawa kau nanti. Coba kau kasih dulu bagaimana main bass, bagaimana musik rohani. Bisa aja. Kayak orang Sigris Katrik yang mulai saya percayakan. Tapi mereka mengalami proses puluhan tahun. Dan mereka belajar. Bukan, kau lah nggak bisa, kau udahlah bisa lah. Lalu kau melakukan terpaksa. Enggak, semua ada proses. Haleluya. Bahkan penerima tamu semua itu. Semuanya itu ada nilai rohani. Karena semakin mantap rohani pengertian kita, pertumbuhan rohani kita, semakin berdampak apa yang kita lakukan nanti. Banyak orang misalnya bertobat gara-gara penerima tamu. Wih, begitu kami datang, wih, sedap kali Bapak nerima tamunya tuh ramah, wih, baik kali. Masih pandangan pertama. Belum dia lihat nanti kehidupan kita yang sesungguhnya, wah makin betar ya. Wah. Akhirnya terbuka terhadap Injil, khotbah dia terima Yesus dan dia memutuskan bertumbuh di sini, nanti kita pimpin terus. Lalu kita serahkan kepada pemimpin komsel yang sudah mengupgrade diri. Padahal pemimpin komsel ini adalah pemain keyboard misalnya. Tapi dia bisa memimpin komsel yang terdiri dari 10 atau 12 orang. Tapi sebelum itu kan sudah ada proses. Haleluya. Jadi bukan hanya main musik, udah. Tadi kita udah belajar menjadi saksi, beritakan Injil, ya kan? Jadi bukan hanya, tapi spesialnya kita membangun rumah rohani melalui musik, melalui media, melalui apa, banyak hal. Ya kan? Misalnya saya harus belajar suatu sistem, bagaimana suatu sistem itu maksimal sehingga suaranya enak, pesan itu bisa didengar, suara musiknya bukan bikin ribut tapi menambah nilai untuk orang makin semangat memuji Tuhan. Lalu kamu diajari bagaimana dimotivasi dipimpin oleh seniormu, bagaimana memuji Tuhan itu jangan asal-asalan dan harus didisiplin, harus bagaimana, harus begini. Nah itu semua ada di dalam proses kepemimpinan. Nah kamu kalau lolos, kamu bukan hanya tahu memberitahukan, tapi kamu sendiri sudah ada di dalam. Karena menjadi saksi itu bukan hanya pandai mengatakan firman itu, teori itu, tapi dia juga ada di situ. Wah, kalau kami di GBD Pemulihan, waduh, saya dulu pernah disiplin, tapi begini kebenarannya, begini. Jadi,
sudah kamu mengupgrade, memimpin orang. Kamu pikir selesai dengan musik, habis perkara rohani nggak ada apa-apanya, dampakmu nggak ada apa-apanya. Melalui musik kita bisa bawa orang pada Kristus. Melalui firman yang kita dapat, ya kan? Jadi seperti itu pemimpin. Beranak cucu, berarti kita bermultiplikasi, bertambah banyak. Ya terus penuhi bumi, taklukkan, kuasailah. Seorang pemimpin ada di situ. Haleluya. Saya memimpin dulu Komsel, Persekutuan Dua namanya dulu. Lalu gereja lokal terus. Sekarang saya memimpin Kabupaten Labuan Batu. Ya, memimpin dulu jemaat, sekarang para pelayan, sekarang para pendeta. Ya, saya melahirkan para pendeta, para gembala. Tapi kan saya mengalami proses dulu berpuluh-puluh tahun. Ya, saya mulai merencanakan gimana seminar para gembala, apa yang mau disampaikan, siapa yang mengunjungi, saya kasih perintah bikin kamu jadwal, ini panitia, dan saya manage. Bukan hanya bikin kamu ya kayak mana itu Pak, ya udah terserah suka kamu karena saya nggak tahu. Mereka harus bertanya, gimana Pak begini, oh begini. Karena pemimpin itu harus memberi keputusan yang tepat dan yang bagus. Nah pemimpin itu pernah gagal, tapi dari kegagalan itu dia mulai belajar. Oh, ini rupanya rahasia. Sehingga dia nggak gagal terus. Pemimpin itu seorang yang belajar. Pelayanan kita bukan hanya khotbah, bukan hanya pujian, bukan hanya bas. Ya. Pelayanan kita membawa orang kepada Kristus melalui bidang-bidang kita. Makanya rohani kita dipentingkan di sini. Haleluya. Amin. Nah bisa kita beberapa karunia kayak saya. Bisa memimpin pujian, memimpin musik. Ya bisa memimpin seminar, bisa memimpin para pemimpin. Jadi, tapi saya belajar. Nah, belajar. Jadi jangan kamu pikir, udah main bass selesai, udah main drum sudah selesai. Tapi selalu hidupmu ngaco terus, nggak bisa. Saudara harus membangun rumah rohani. Kau harus dibangun di rumah rohani melalui kepemimpinanmu di bidang bahasa, di bidang ini, di bidang apa. Makin besar nanti. Dan bisa beberapa bidang nanti. Walaupun ada prioritas kita dalam memimpin. Kayak saya, prioritas saya memimpin sebagai gembala sidang, pemimpin rohani. Tapi saya bisa memimpin yang lain. Kenapa? Karena itu bisa memperlengkapi orang-orang lain di dalam kemajuan rohani, pertumbuhan rohani. Nah, gereja ini kan banyak kebutuhan. Pemimpin rapat, apa segala macam. Tapi semua pemimpin sudah bikin perencanaan dulu. Lalu bagaimana perencanaan itu bisa didukung, perencanaan itu bisa dimengerti, perencanaan itu disempurnakan, maka ada begini. Setelah itu digerakkan semua, diawasi, diperhatikan, dievaluasi dan semua. Bukan hanya khotbah. Gitu. Kamu aja masih memimpin singir aja, maaf, itunya aja. Saya lihat bolak-balik wayarnya belepotan kan. Jadi kalau kamu nanti memimpin orang para singir, mana tahu kau itu kalau wayar itu harus disusun begini. Padahal itu nampaknya sederhana, tapi akan mempengaruhi. Makanya harus betul-betul kita memperhatikan, merencanakan, melihat bagaimana kita maksimal di situ. Kalau kita setia perkara kecil, baru Tuhan nanti membawa kita ke level yang lebih besar. Nah ini masalah kesetiaan. Mana kesetiaan itu kita harus betul-betul berhasil di situ, betul-betul maksimal di situ. Makanya dipikirkan, direncanakan. Kalau nggak pernah nggak akan bisa. Anda menjadi pemimpin yang tidak bertumbuh, tidak memimpin orang bertumbuh, akhirnya stagnasi, mati kepemimpinan. Tak ada gairah, capek, dan orang akan tinggalkan engkau. Tapi oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita kan, Roh Kudus itu kan dinamis, dia bergerak dia. Nah kita harus berdoa, Tuhan apa lagi yang kubuat? Ada perencanaan, ada ide.
khotbahnya juga harus meningkat. Banyak ide, Tuhan tuh punya ide. Makanya kita berdoa, baca Alkitab, belajar dan sebagainya, terbuka. Banyak hal ide. Kayak banyak di kepala saya ide. Apa yang mau saya buat di sini, apa mau dibuat di sini ke depan. Sebentar lagi kita akan buat perkuliahan di sini. Begitu ada 10 mahasiswa, kita bikin kuliah di sini estetik. Nah, itu sudah saya rencanakan. Lalu saya mulai memikirkan, mereka akan diasramakan karena 5 hari masuk 1 bulan. Mulai saya memikirkan, wah gimana ini ya, sana sudah ada ini. Direncanakan. Lalu bagaimana nanti orang-orangnya? Kenapa? Karena itu saya harus memaksimalkan orang di dalam gereja. Sampai saya merencanakan ini bikin rumah minimalis, samping ada lantai, segala macam. Nah sekarang gimana itu uangnya, gimana? Mulai ya berdoa, mulai berpikir, berencana, punya niat dan sebagainya. Mulai saya cari-cari di internet gimana modelnya. Karena kalau kita nggak memiliki perencanaan apa yang mau dilakukan, kalau nggak dilakukan ya udah diam-diam aja. Ya datang ke gereja, duduk dengar, diam, pulang. Ya main bass, sudah selesai, capek latihan, pulang. Hari Minggu pulang. Soal keberhasilan kau di bidang itu memperlengkapi orang di bidang itu, melahirkan orang-orang di bidang itu, kau nggak pikirkan lagi nanti. Ya udah. Begitu kau tamat, ada orang yang kau siapkan, tidak ada berbuah, kau beranak cucu, nggak ada, itu udah pulang. Hilang. Ya aja sekarang udah mulai mikirkan siapa kira-kira yang akan memimpin di kandis di semua. Nah saya kan nggak selamanya di muka bumi. Bagaimana ke depan generasi ini bisa jalan? Mulai begitu. Ya kau minimal lah kau pikirkan. Kalau aku tamat siapa yang menggantikan aku? Orang yang berkualitas, bukan asal main, bukan asal pandai. Nah, itu kan semua menuntut hal rohani. Makanya kau harus mengupgrade dia, memotivasi dia dengan karunia-karunia yang ada padanya. Kalau kau pemain bass cocok kau, kita muridkan dia. Tapi tujuan rohaninya, lalu memakai potensi karunia atau talenta yang dia miliki untuk tujuan rohani. Oh beranak cucu di bidang bass, tapi anak rohani juga ada. Ya kan? Ya dulu misalnya para pemusik kita dulu, waduh, gak ada apa-apa, saya dulu main, lalu kita cari, muncul. Jadi selalu bertambah banyak. Haleluya. Jadi ada perencanaan. Makanya kalau sampai tali gitar maupun kau gak tahu rusak atau apa, memang kau gak ke situ hatinya. Gak kau ingin menginspirasi, membesarkan orang-orang lewat bidang itu atau mempengaruhi orang bertumbuh di bidang musikmu. Nah kau gak mengupgrade diri. Kau tidak beranak cucu, mandurlah kamu. Harus ada orang-orang muda atau orang-orang yang tertarik dengan musikmu sehingga lewat itu kau bawa dia pada Kristus dan kau suruh dia melayani, kau upgrade dia untuk tujuan rohani. Itu karena pemain musik rohani harus rohani. Nah, kau nggak boleh gitu, harus begini, gini. Kita pantau, kita pimpin dia. Nggak boleh kau liar. Kau harus begini, harus kau ikuti proses begini. Makanya kenapa? Apa hubungannya kau main bass ikut pemuritan? Ya kan? Penerima tamu ikut pemuritan. Apa hubungannya itu? Orang aku nggak khotbah. Main bass itu hanya salah satu talenta yang kau kembangkan untuk kau di-upgrade secara rohani, untuk memenangkan orang pemain bass, untuk kau upgrade secara rohani, kau pimpin dia. Jadi jangan kau pikir udah main bass, udah main drum, udah selesai, pulang kau. Bukan gitu. Si Daud itu dulu pandai main kecapi, tapi lewat kecapi itu dia berdampak kepada Saul, diberkati si Saul. Dan akhirnya waktu dia mengajari anak-anaknya, akhirnya
gereja yang dipimpin anaknya Bait Allah Salomo itu hadir dengan seluruh pemain musik yang andal semua. Begitu mereka menaikkan pujian, hadirat Tuhan penuh. Coba si Daud tidak ngajari Salomo dan bangsa Israel dengan musik. Ya kebaktiannya ya biasalah, kayak si Musa kan. Kebaktian Salomo itu singernya, choirnya, pemimpin pujiannya 3, singernya ratusan, paduan suaranya, terus pemain musiknya semua. Karena Daud seorang pemimpin rohani, seorang raja, seorang nabi, tapi dia juga seorang pemimpin musik. Hanya gerejanya yang hebat. Tambah lagi Salomo orang pintar kan. Haleluya. Jadi kepemimpinan rohani itu memang tujuan rohani yang terutama, tapi ada alat-alat yang dia pakainya. Musik lah, sound system lah, semua. Makanya kan harus mengupgrade rohani, walaupun kau pemain bass, pemain drum. Kalau kau nggak bertumbuh secara rohani dalam bidangmu, ya berarti kau nggak ikut Tuhan, kau hanya sekedar tampil di sana. Harus bertumbuh. Jadi orang melihat kita bukan hanya jagonya main bass, rohani kita. Si muda orang itu jago main bass, tapi rohaninya satu dunia dasar. Kalau ngomong itu, diurapi. Terus saya dapat inspirasi kalau dia ngomong aja. Kalau kau nggak kuat lah. Dan akhirnya orang kau pengaruhi, kau maksimalkan. Aku mau lah bang jadi pemain bass kayak abang. Mantap kuliah lah misalnya gitu. Kau sudah memimpin orang secara rohani melalui media, melalui talenta bass. Haleluya. Saya pernah, karena saya dulu guru musik di sekolah sebelum full timer. Saya ambil bidang seni rupa dengan seni musik. Di sekolah kita ajari orang musik, kita kasih teori musik, ya kita main musik, mereka suka. Nah ada salah satu orang muda, murid saya SMP dulu, suka kali kalau saya nyanyi dan main gitar. Akhirnya satu ketika saya kunjungan ke rumah temannya, tetangganya. Lalu tetangganya ini, murid saya ini senang kalau saya main gitar. Ya, saya bisa main gitar, bisa menyanyi misalnya. Mau datang bapak sini, datang kau. Iya, ada gitar bukan? Bawa ke sini. Kan kau sudah bilang kalau datang bapak itu, mau nyanyi kita ya. Udah datang dia, yuk. Nah, saya datang. Saya nyanyikan lagu rohani. Waduh, rupanya saking enaknya nyanyi, tutup mata saya. Rupanya dia udah dijamah Tuhan. Akhirnya bertobat, terima Yesus, saya baptis orang muda. Padahal orang tuanya masih muda. Ya kau pikir? Haleluya. Saya doakan orang sakit, dia mengalami hadirat Tuhan, akhirnya bertobat, saya bawa terima Yesus. Jadi kesembuhan itu hanya alat. Nyanyi, musik alat. Ngomong itu hanya media untuk dia meyakinkan. Ini semua itu disebut pelayanan holistik. Bagi sembako itu alat. Tapi di balik itu orang lihat ngomong kita, orang lihat kesaksian kita, orang merasakan hadirat Tuhan dari kita. Sembako itu nggak memenangkan, itu hanya media bahwa kita mengasihi dia. Tapi di balik itu hidup kita akan terbaca. Makanya siapkan rohani. Ada orang lagi dalam sudah memang melekat dengan Tuhan, hanya duduk dia, orang itu sudah mengalami hadirat. Lalu Roh Kudus menjamah dia. Lalu dia nangis, Pak, aku mau bertobat, Pak. Hidupku sudah hancur, apa yang harus lakukan? Padahal belum diapa-apain. Karena sudah tahu dia membimbing orang terima Yesus, langsung diajak bertobat, terima Yesus, ini ayo berdoa. Terima Yesus, kan? Lahir baru. Jadi, makanya beritanya kita sampaikan, tapi hidup kita udah ada di dalam. Makanya bisakah seorang pemain keyboard memenangkan jiwa? Ya bisa. Minimal dengan orang yang suka musik kan. Karena musik bisa kita pakai mempengaruhi orang. Itu tujuan rohani. Jadi jangan kamu pikir, gimana aku menangkan jiwa? Bukan khotbah, bukan pandai aku ngomong.
Ya bukan soal pandai ngomong, tapi bisa menyampaikan dan bisa kita mengalami kehidupan yang mereka bisa baca. Hanya ini banyak persiapannya. Haleluya. Paham sekarang kepemimpinan? Dan itu levelnya naik. Bisa misalnya, tiba-tiba kamu jago misalnya di dalam musik rohani. Kayak si Daniel kita. Nanti kalau seminar musik, saya akan tampilkan dia dulu udah pernah. Ya udah menguasai teori tapi secara rohani ya. Motivasi dalam main musik udah tahu ya. Ya kalau Labuan Batu nanti ada seminar musik kayak dulu dia sudah saya suruh, bisa. Tapi dia kan mengalami proses. Di sini, lalu di Medan, proses kuliah dan semua main musik dan dia sudah handal, dapat juara sebagainya. Tapi bukan itu hanya fasilitas. Tuhan tidak hadir dari fasilitas, tapi melalui kita fasilitas dipakai Tuhan. Haleluya. Bisa menginspirasi. Maka dilahirkanlah di sini dulu orang siapa itu? Si Hilman, siapa semua. Dibesarkan di rumah rohani, lebih dampak. Gitu. Ini aku lihat kamu yang berdampak ini. Kayak dibujuk-bujuk. Jadi jangan seperti itu. Ya, kita seorang pemimpin belajar mengabdi diri. Pemimpin rohani, apalagi kita seorang pemimpin rohani menjadi pemimpin di dunia, kalibernya luar biasa lah. Karena pemimpin rohani itu kan lebih high di atas. Ilmunya dari ilmu maha tinggi. Di dunia kan ilmu dunia masih kan. Ini ilmu maha tinggi. Makanya gue bilang kalau kamu nangkap ilmu maha tinggi ya temannya, ilmu dari Tuhan, ilmu dunia itu cetek. Ilmu maha tinggi dengan ilmu di dunia levelnya jauh. Makanya kamu harus cari dulu kerajaan Allah, ilmu maha tinggi ini. Dunia cetek. Haleluya. Artinya kalau kita sudah mampu menyerap pengetahuan surgawi, pengetahuan dunia, gampang lah itu. Apalagi kita ditolong Roh Kudus, tinggal belajar aja. Makanya saya secara manusia sudah saya ceritakan dulu, masih ngambil S3 saya. Perkuliahan S3 karena bisa lagi ke SMA. Itu udah main logika, main apa semua, gak bisa asal ngomong lagi. Udah kelas doktor kan. Nah, tugasnya berat-berat itu. Ikuti proses itu, kita belajar. Kita tidak malu kalau tidak tahu. Nah, begitu saudara ya. Kenapa? Ya, saya perlu mengupgrade diri. Memang ilmu pengetahuan itu fasilitas. Tuhan memakai saya, tapi saya butuh fasilitas itu. Haleluya. Amin. Karena siapkan diri dalam Tuhan supaya dipakai Tuhan kau dimanapun, kapanpun, dengan fasilitas apapun yang Tuhan izinkan kau pakai. Kau pikir di sini aja sudah kita upgrade, masih pemimpin pujian yang jadi sini. Begitu keluar sudah pemimpin khotbah dia kemana-mana. Adalah untuk saya levelnya masih rendah di sini. Artinya kalau kita tandingkan ke dunia, level kita udah tinggi. Ya, cuma kita bukan dunia levelnya. Haleluya. Makanya berikan di upgrade Tuhan kau. Ya sekali lagi aku bilang pemimpin itu beranak cucu bertambah banyak, menguasai menaklukkan. Menaklukkan apa? Di bidang musik kau harus taklukkan, kuasai profesional dan membawa dampak kepada orang secara rohani, apalagi para pemain musik yang lain. Nah, kalau melalui hidupmu ada orang muda yang suka main keyboard, tertarik, akhirnya melalui itu kau bawa dia secara rohani kepada Tuhan, lalu kau pimpin dia menjadi seorang murid secara rohani dan secara musik, dia kan berdampak. Dia kan tahu ternyata saya kenal Tuhan melalui musik. Nah, gitu. Jadi dalam semua bidang kita bisa menangkan jiwa. Haleluya. Kita yang memakai fasilitas. Mari kita belajar. Amin.
Ya, jadi nanti Tuhan perlengkapi kita dengan karunia-karunia, kalau talenta kita terus di-upgrade. Jadi kau menguasai, menaklukkan di bidang-bidang itu. Ya tentu nanti ada bidang yang lain yang Tuhan tambahkan. Itu artinya multi talent. Haleluya. Dan kalau itu kita pakai ke dunia, cari uang ya. Ya bisa kali lah. Dulu murid-muridnya si Daniel itu udah dapat uang itu dulu. Karena mereka udah mulai mengajar musik di negeri lama kemana-mana. Udah dapat uang. Masih SMA. Tapi nggak sembarangan. Saya buka sekolah musik dulu. Saya turunkan dari Medan. Saya masukkan mereka gratis. Mengupgrade mereka. Akhirnya mereka guru-guru musik dulu. Udah dapat uang. Jadi jangan kamu pikir kamu disiapkan di rumah rohani di bawah level dunia, enggak. Ini sedang anaknya siapa sedang dinaikkan levelnya, sudah bisa nanti tanding, syukur-syukur bisa masuk apa sasarannya, masuk di apa sana, sekolah favorit sana, siapkan. Iya, di Del. Coba Grace enggak siapkan diri rohani dan jasmani, mana bisa? Jadi multi kita sekarang. Saya bisa menyiapkan kamu jadi sarjana teologi yang handal. Ada dulu saya siapkan itu juara umum dia, saya siapkan dia mulai skripsi semua juara umum. Ya jangan kau pikir hanya khotbah. Kita multi talent, semua fasilitas kita pakai untuk jangkau orang. Kalau dia mau. Kalau kita pakai ke dunia, uang, dapat uang lah. Saya ngajar musik dulu dapat uang. Anak-anak rohani kita di rumah ini dulu dapat uang. Iya kan? Sampai ke negeri lama kita sekolah musik, dapat uang, bayarannya itu. Uang sekolah sekian 300.000, 4 kali masuk. Ya kamu bisa juga. Ngapain kau nggak maksimalkan? Tapi kalau kau nggak tahu apa-apa, kau mengajar nggak bisa apa. Yang penting aku ya cukup-cukup lah gitu. Kalau dipakai syukur, nggak pakai juga nggak apa-apa itu. Nggak mentalitas pemimpin. Kau harus profesional di situ, belajar di situ, bertumbuh secara rohani, tujuanmu secara rohani, tapi fasilitas semuanya. Saya tahu saudara tuh melalui musik sangat berpengaruh, apalagi ke orang muda. Lihatlah orang-orang muda banyak datang itu karena ada pengaruh musik. Nah kalau pengaruh musik itu nggak bisa kau pakai membawa orang datang pada ibadah, akhirnya datang pada Tuhan. Tapi kau nggak tahu tujuan bermain musik, kau bukan level pemimpin, kau ekor aja, ekor. Suruh main musik ya, kau nggak tahu, padahal bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, kuasailah, ya kan? Si Daniel kita, di samping dia sarjana musik, level, dan dia ngerti prinsip rohani karena di sana dia di gereja. Diajari dia, bukan hanya pandai musik, tapi mereka tahu apa tujuannya dia punya musik ini. Kalau dia datang kan diarahkan kamu kan, nggak bisa gitu deh, harus begini deh, ini. Dia udah tahu prinsip. Mengupgrade kamu secara rohani, tapi secara skill. Kalau dijual ke dunia, wah laku kali. Saya dulu banyak dapat uang mengajari orang musik. Ilmu bisnis saya ada, ya kan? Jual online saya misalnya alat musik, udah berapa juta saya dapat. Balik di rumah aja, nah saya kan pakai HP aja jual ke tangan. Kepala aku pergi kemana-mana gitu. Iya, jadi kalau ilmu kita yang di rumah rohani ini diterapkan ke dunia, mau menghasilkan uang ya bisa kali lah. Si Grace mau menghasilkan uang di luar sana ya bisa kali dia. Nah dia udah mengalami proses itu kan. Haleluya. Hanya belajar, nggak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah nggak tahu. Hanya tahu bukan bodoh tapi belum tahu. Maka supaya tahu, pertama-tama cari dulu Tuhan, karena mengenal Tuhan, takut akan Tuhan awal dari hikmat pengetahuan. Udah kau kenal Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, semuanya ditambahkan, pengetahuan, skill, semua ditambahkan.
Jadi kalau kau sudah berkualitas di rumah rohani, ke dunia levelmu udah tinggi sekali. Tinggi sekali levelmu. Mau kau pakai ilmumu yang ini mencari uang ya bisa kali lah. Laku kali lah. Makanya coba dulu. Orang Israel. Setelah diberkati Tuhan nenek moyang mereka dampak dari Abraham. Pintar-pintar semua. Ya kan? Nah kita Israel rohani lah. Karena kita hidup taat seperti Abraham. Dengan iman kepada Tuhan. Kita juga seperti orang Israel. Nilai jualnya wah hebat lah. Lihat itu si Junggerbergnya itu. Yang Facebook itu. Masih muda udah kaya raya. Siapa tak bisa habis uangnya. Terus datang uangnya. Duduk dia di kamar. Duduk santai-santai uangnya datang tiap hari tiap bulan. Siapa itu? Bill Gates itu. Posisi terkaya nomor 2 di sedunia. Itu aja karena dia menemukan hak cipta Microsoft itu apa komputer itu kan. Nah kamu apa penemuannya terserah nanti. Cari dahulu kerajaan dan ketika kamu dilatih maksimal di situ. Ketika Tuhan arahkan kau dengan karunia itu maksimal di situ. Kuasai taklukan. Jangan asal-asalan. Ini tali gitarmu tak kau beresin, drummu tak kau beresin. Wire mic-mu tak kau beresin, jadi nggak tanggung jawab kan, datang terlambat. Coba kau di perusahaan munafik begitu, dipecat kau langsung. Kenapa kau sepele di perusahaannya Tuhan, gereja Tuhan? Bukankah Tuhan memberi kau segala-galanya yang terbaik, lebih daripada perusahaan di dunia? Ya, jangan kau sepele. Ada gajiku di sini. Ada berkat Tuhan, mana Tuhan mau gratis? Tuhan nggak pernah mengambil. Apa kau tabur balik samamu 30, 60, 100 kali lipat. Nggak kau tabur apa-apa, nggak dapat apa-apa kau. Ya kan? Nah selama ini ada anak Tuhan kita di sini, walaupun agak goyang-goyang dia terakhir ini kan, setia dia mulai dulu. Kenapa terpengaruh gimana mulai ini kan? Ya mesti lumayan lah, bisa dapat dia usukan. Kalau Tuhan sebenarnya kalau sudah lepaskan orang dari rumahnya, itu kaliber semua itu. Nah itu yang saya harapkan sama kamu. Tapi kamu nggak ngerti kadang-kadang dari Bapak Rohani. Saya suruh si Grace, kamu nggak patuh. Saya suruh si Catherine, kamu nggak patuh. Maksudnya harus saya kamu patuhi. Samanya itu dengan yang diutus kan. Ada itu gitu. Merasa pandai. Akhirnya kalau udah tahu dudung main drum, main apa udah pandai kali dia. Tuhan nggak lihat deramu, Tuhan lihat dirimu ya kan? Tuhan tidak tertarik dengan deramu, dia tertarik dengan dirimu. Dia hadir karena dirimu, dia bekerja melalui dirimu. Kalau soal deramu itu gampang itu, ya, asal kau belajar nanti. Sampai tingkat profesional. Lalu ya, saya kalau mengajar, saya selalu juara. Saya dulu guru SMA, guru teladan tingkat 1 provinsi. Saya dosen terbaik. Kenapa ya? Memang itu kualitas kepala itu kan, pemimpin. Tapi nggak main-main kita belajarnya. Makanya saya harap kamu udah memimpin ya apa semua harus belajar. Persiapanmu menentukan hasil yang kau akan tampilkan. Masakanmu yang kau pelajari, ini resepnya, ini caranya, harus kecil apinya, akan menentukan hidangan yang kau akan hidangkan. Ya udahlah, bikin dari situ pokoknya. Ya udahlah. Kalau ada orang yang jago makan, tak akan dimakan makanan kayak saya. Saya udah nggak enak melihatnya aja, saya nggak selera, udah nggak makan. Walaupun makan udah lapar kali deh. Jadi orang berkualitas diciptakan oleh orang berkualitas. Orang berkualitas akan mengikuti orang berkualitas. Amin. Di rumah Tuhan semua mungkin. Kalau dulu kayak saya itu dapat nilai 6 pun udah setengah mampus. Tapi begitu saya di dalam Tuhan, enggak. Saya pernah kuliah tak mencontek ujian. Tak mencontek karena saya tanya, bisa lihat buku Bu? Tak bisa. Jawab itu sudah anak Tuhan. Sudah menggembalakan sidang.
Saya nggak mencontek, tapi saya siapkan diri. Pun dapat nilai 3,7. Itu ini. Dulu mencontek anak pun berapa ya? Dibantu guru kan. Dalam Tuhan tuh kita luar biasa. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan. Nah kalau kau dalam belajar tentu udah mentok nggak mampu, minta hikmah sama Tuhan, anugerah, ada kasih karunia. Saya juga gitu. Waktu belajar komputer, sampai dimarah-marahi sama ini. Yang bodoh kali lah bapak ini. Udah berapa kali aku bilang, saya harus hati. Saya berdoa, Tuhan, aku butuh komputer. Dipikir, bapak ini rupanya udah pandai kali aku. Dibilangin, ini. Gak ngerti aku apa dibilanginnya. Tanya, kok payah kali bapak? Udah aku bilang berapa kali tadi kan? Saya rendah hati, saya belajar Tuhan berinya ini. Akhirnya bisa. Sekarang nggak berani dia bilang gitu sama saya. Nggak ngerti saya kan? Malah saya upgrade kemampuan saya dalam hal itu. Haleluya. Ini semua. Apa hubungannya saya khotbah dengan main komputer? Tapi saya bisa pakai fasilitas itu. Jadi jangan tanggung-tanggung maksudnya. Cuma aku kan profesional atau utamanya kan melayani firman, memimpin gereja. Tapi aku ngerti di situ. Dan memang aku bisa maksimalkan diri di situ. Haleluya. Haleluya. Aku cari handphone yang mampu menampung semua. Dia harus RAM-nya sekian, harus ini memorinya, harus apanya begini. Kan kalau nggak tahu asal pilih aja lah kan. Nah, padahal ini kan guna. Ini. Haleluya. Jangan kau pikir hanya khotbah aja, pemimpin, gembala sidap khotbah udah free, pokoknya khotbah aja. Enggak. Saya harus pantau kamu, main musik gimana. Saya mendelegasikan ke kakak-kakak rohani, saya evaluasi. Oh, sini ini harus ini. Jadi seorang manajer juga harus sudah mengatur 2-3 orang, harus manajer mulai. Haleluya. Amin. Tapi jangan minder. Di dalam Tuhan semua mungkin. Dalam Tuhan ada kasih karunia. Kasih karunia ini maksudnya memampukan kita, padahal kita nggak mampu. Saya punya kasih karunia banyak. Grace punya kasih karunia Tuhan banyak. Jangan sombong. Dan jangan juga begitu nggak mampu udah menyerah. Enggak, menyerah sama Tuhan bagus. Jangan menyerah kepada itu. Minta hikmat, minta kasih karunia Tuhan. Nanti Tuhan akan buat jalan. Semua mungkin bagi orang percaya. Harus begitu. Aduh Pak, saya nggak bisa Pak. Nyerahlah. Nyerah sama apa? Ketidakmampuan, kelemahan. Nyerah sama Tuhan lah. Kita nyanyi, ku tak akan menyerah pada apapun. Jangan hanya nyanyi, harus. Tapi minta kasih karunia Tuhan, kasih karunia-Mu. Kasih karunia itu memampukan kita melebihi batas-batas kita. Asal rendah hati diangkat Tuhan. Ini aja. Jangan asal lah. Apapun asal-asal, hasilnya pun asal-asal lah. Tapi kalau maksimal, adik misalnya kemampuan komputernya bagus, upgrade terus. Nah, di gereja dibutuhkan, dan itu juga boleh kau pakai untuk membangun rumah rohani. Kau bikin cari uang di luar bisa kali, tapi jangan asal-asalan. Harus kita orang yang sanggup bersaing di level tinggi di dunia. Saya waktu guru musik, adalah saya kan mendalami agama, tapi saya juga punya basic musik dan terus saya pelajari sebab saya mau jadi guru kan. Pelajari. Jadi saya seminar dengan S1 musik, padahal saya bukan S1 musik. Dan saya mengerti karena saya belajar. Saya mampu menandingi mereka. Ya, saya ngerti apa yang mereka bicarakan. Saya belajar dari buku. Lagi sekarang bisa belajar dari internet, makin mantap dia kan. Alat musik apa saja yang Bapak bisa. Pakai cari uang bisa. Dan uang ini saya pakai untuk pelayanan saya. Untuk saya kuliah ambil S1 dulu. Jangan saudara pikir
Kalau ada talentamu, ada karuniamu, kembangkan untuk tujuan rohani tentunya. Tapi kalau kau pakai untuk cari uang di dunia, nggak bisa kali ya. Sudah buktikan banyak anak-anak kita dulu bisa dapat uang. Oke, kami yang ngajar, aku yang manage, aku lapan, aku bilang direkturnya, ayo, servasi, ya kan? Dapat uang orang itu dulu. Berapa ratus ribu itu? Berapa muridmu? 4, kamu udah ada hitungan juga. Dapat uang. Daripada entah kemana-mana, nggak jelas-jelas kan? Amin. Iya, Anjil belajar. Udah ada muridnya main keyboard, harus profesional ini, nanti dia bisa ngajar lagi. Belajar kau sama si Daniel, belajar dari YouTube. Jangan itu aja. Ilmu itu mahal, bisa dijual. Terutama untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Iya. Modal ilmu aja bisa kita hidup. Apalagi modal iman. Bisa kali. Haleluya. Saya modal iman, saya siapkan diri, doain orang sakit. Saking senangnya, dia salam saya bilang, jangan, enggak Pak, ini saya mau ucapan syukur sama Tuhan. Pikir 1 minggu orang narik beca baru dapat uang itu. Tapi karena Tuhan memakai saya dan dia diberkati, dan memang level dia disembuhkan dengan uang diberi nggak sebanding. Kan kalau dia ke rumah sakit berapa juta, ini hanya dia kasih itu. Hanya saya tempo yang sesingkat-singkatnya, nggak sampai 15 menit. Orang narik beca 1 minggu, saya hanya dalam 15 menit. Itu kan. Tapi bukan mau jualan saya maksudnya. Tapi kalau dihitungkan ke dunia, wais. Saya pernah lagi, Pak, udah makan siang nggak? Belum. Dah bisa ada waktu, ada. Kita bincang-bincang Pak. Lalu saya bincang-bincang sambil makan dibayarinya. Pesan Pak, pesan. Ya kebetulan kulihat yang banyak uang ya kan. Pesan makan, ngobrol, dibuatkan, makasih Pak. Salamkan ya saudara. Wah, aku pikir orang narik beca 1 minggu gak dapatnya. Lalu saya udah dikasih makan, bincang-bincang, dia diberkati. Nah, karena saya profesional di situ. Haleluya. Jadi tujuannya bukan mau cari uang, tapi kalau mau dibikin cari duit nggak apa-apa, karena ilmu mahal. Amin. Jelas? Jadi pikirkan ya, kayak Om Siburian berkhotbah, pikirkan profesional. Satu ketika suruh dia memimpin seminar pujian, KKR seminar. Tapi harus siap dulu. Dan saya kan punya punya target atau punya level. Kalau level ini udah bisa, level ini udah bisa. Kalau si Katalin saya suruh khotbah sudah tahu saya level mereka. Kalau enggak malu-maluin lah, iya kan? Saya juga bisa lihat, oh ini udah bisa, ini udah bisa. Makanya upgrade diri. Kalau nggak bisa di situ-situ aja lah kau. Amin. Jadi jangan. Makanya aku bilang kalau anak Tuhan yang kreatif, anak Tuhan yang terus bergerak maju, nggak ada yang miskin itu. Kangkung pun bisa diciptakannya jadi uang. Kangkung. Apa yang tak bisa dibikin Tuhan kan? Ini kau, aku mana ada dikuliahin orang tua setelah tamat SMA, aku sendiri. Makan sendiri, cari makan sendiri apa semua. Mainkan karunia, maksimalkan karunia. Gak ada yang bodoh. Belum tahu. Makanya kalau belum tahu, belajarlah. Datang sama Tuhan, upgrade rohanimu, kasih karunia, minta dari Tuhan. Terus belajar. Begitu ada kesulitan, minta sama Tuhan. Nanti Tuhan buka jalan, nanti link untuk kau dibantu, dimentorin oleh orang-orang mempermudah kau. Bisa. Saya juga untuk mengambil S2 dulu Yogyakarta. Yang menguji saya nggak tanggung-tanggung. Dari Dirjen Jakarta langsung uji. Itu betul-betulan. Oh, saya juga memang agak gemetar, Tuhan, tolonglah. Lalu dilingkan saya sama dosen pembimbing yang jagoan. Aku yang diajarinya tuh, waduh, mempermudah. Bisa aja gitu. Yang penting kita berdoa, berusaha, jangan mau kalah. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tujuan Tuhan supaya kita kepala, jangan ekor.
naik terus tidak turun. Sehingga begitu ditandingkan kita ke dunia kayak si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih pintar. Tapi kan kau nggak tahu prosesnya Daniel, Sadrak, Abednego dulu. Bagaimana proses dia disiapkan Tuhan dan mau dia menyiapkan dia. Begitu tanding 10 kali lebih pintar. Begitu diposisikan jadi Perdana Menteri, Menteri Koordinator, jagoan. Nggak kalah, nggak tahu apa-apa itu katanya. Bukan. Itulah kualitas anak-anak rohani, anak-anak dari rumah rohani. Amin. Dan saya mimpi seperti itu. Dengar ini, jangan. Dan perlu kamu banyak praktek. Teori dan praktek itu saling mendukung. Dari praktek kau nggak tahu, akhirnya kau belajar teori dengan mudah. Dengan teori kau tahu praktek itu lebih mudah nanti. Jadi berhubungan. Makanya kalau disuruh nggak tahu, disuruh nggak mau, asal-asalan, jangan. Haleluya, harus mau. Saya ulangi lagi ya. Teori mempermudah engkau nanti dalam praktek, praktek mempermudah kau mengerti teori. Ada hubungannya. Makanya kalau orang disuruh nggak mau, disuruh masak nggak mau, nyuci piring nggak mau, nggak pandai itu nanti orang. Masak apa kacang gosong, masak kerupuk gosong. Nah, nggak tahu dia, nggak mau belajar dia. Pokoknya, janganlah disuruh aku gosong-gosong terus. Baru kacang kan, mana yang lain? Gampang menyerah, jangan. Biar mantap kamu ke depan. Haleluya. Siap? Ya, jadi terus berdoa, cari Tuhan, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan itu permulaan. Kau masuk dalam hikmat pengetahuan yang luar biasa, dan begitu kau dapatkan itu, kau gampang mengerti apa yang di dunia ini. Karena level yang dari Tuhan itu paling tinggi. Nah, keluaran orang-orang dalam Tuhan itu hebat itu. Kalau mau kasih gelar sama si Musa, apa itu gelar sama dia? Tahu dia sejarah dunia, padahal belum ada buku waktu itu. Tahu dia kan? Si Adam siapa? Dia pun belum lahir. Ribuan tahun. Dan dia belajar dari yang maha tinggi langsung. Ya, ya. Dulu belum ada peta, dia tanya Tuhan, gimana caranya kami pasti sampai ke kanan? Langsung Tuhan bilang, malam-malam kalau bergerak nanti awan ke situ ikuti. Kalau tiang awan, tiang api. Tapi kalau siang tiang awan nanti bergerak ke situ. Nah, ke situ arah. Nah, itu kompas adalah kesukaan. Tapi kan dia sudah tahu, Tuhan kasih tahu. Kalau sekarang mungkin pakai kompas lah kan, pakai GPS. Kalau dulu mana ada GPS. Nah, tapi tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Pokoknya luar biasa Tuhan. Saya harap kamu punya murid-murid nanti. Ya, di bidangmu, murid-murid rohani di bidangmu. Ya. Dan akhirnya kesetiaan kita menentukan akhirnya. Katakan kesetiaanku menentukan akhir hidupku. Maka harus setia ya. Jangan hanya baik. Jangan hanya sebentar. Setia itu menentukan akhir. Kunci pakai kesetiaan. Kalau enggak, banyak yang terpanggil hanya karena enggak setia. Setia. Haleluya. Kita berdoa.